Reproduksi pada tumbuhan lumut atau disebut juga dengan bryophyta. Lumut adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut disebut juga tumbuhan perintis atau pionir, yaitu tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang telah rusak akibat aliran lava kebakaran hutan. Lumut dapat mengalami pergiliran keturunan. Reproduksi lumut yang dapat dijumpai adalah fase gametofit. Alat reproduksi lumut yaitu archegonium yang menghasilkan gamet betina atau sel telur, dan antheridium yang menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Fertilisasi lumut terjadi ketika musim hujan, yaitu ketika sperma berenang menuju ovum dan terjadilah pembuahan sehingga membentuk zigot. Baru zigot tumbuh dan berkembang menghasilkan sporofit muda. Kemudian sporofit muda tumbuh menjadi sporofit dewasa dan akan menghasilkan sporagium atau kataspora. Spongarium mengalami meiosis menghasilkan spora yang bersifat haploid. Lumut mengalami reproduksi vegetatif melalui kuncup dan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk tumbuh menjadi individu baru. Secara sederhana, siklus hidup pada tumbuhan gimnospermae terjadi dua tahapan, yaitu gametofit dan sporofit, yang sering disebut juga dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Reproduksi pada tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Organ reproduksinya berupa spora. Namun, tumbuhan paku juga bisa bereproduksi secara generatif. Siklus hidup tumbuhan paku dimulai dari fase sporofit. Pada fase sporofit, apabila kekurangan air dalam kotak spora, maka kotak spora akan sobek dan spora dalamnya akan keluar. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium dengan lingkungan yang sesuai tentunya. Baru setelah fase sporofit selesai, akan masuk pada tahapan gametofit atau generatif, dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium tumbuh menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Fertilisasi akan terjadi apabila sperma sampai pada ovum dan membentuk zigot. Sperma memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan melalui tahap sporofit baru, dan siklus pada tumbuhan paku ini disebut juga dengan siklus pergiliran keturunan atau siklus metagenesis. Ada fase sporofit yaitu vegetatif dan fase gametofit itu generatif. Reproduksi tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae atau tidak memiliki bunga tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang bernama strobilus atau runjung. Contohnya pinus dan melinjo. Pada tumbuhan pinus dan melinjo memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon, sedangkan tumbuhan pakis haji hanya memiliki strobilus betina atau strobilus jantan saja dalam satu pohon. Ada dua jenis cara tumbuhan berbiji terbuka berreproduksi. Yang pertama, reproduksi generatif gimnospermae terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan pada lubang bekal biji. Jika cairan menguap, serbuk sari akan masuk ke dalam bekal biji dan terjadi pembuahan atau yang sering disebut juga dengan fertilisasi. Yang kedua, reproduksi vegetatif gimnospermae terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya, pada pinus dapat membentuk tunas akar dan pada pakis haji membentuk tunas yang disebut bulbil. Reproduksi tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Halo semuanya, reproduksi tumbuhan secara umum ada dua, yaitu aseksual tidak kawin atau vegetatif, seksual kawin atau generatif. Vegetatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif karena memiliki sel meristem, yaitu sel yang berkembang menjadi berbagai sel penyusun jaringan dan organ keturunan, di mana sifat yang dihasilkan memiliki karakter yang sama seperti induknya. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif tanpa bantuan manusia. Ada 5 jenis contohnya, yaitu rizoma pada jahe, stolon atau geragi pada stroberi dan rumput peganggan, umbi lapis pada bawang, umbi batang pada kentang, dan kuncup adventid daun pada cocor bebek.
Vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Contohnya mencangkok, merunduk, menyambung, menempel atau okulasi, dan stek. Generatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Organ generatif pada Angiospermae berupa bunga dan biji. Produksi generatif tumbuhan Angiospermae ada 4, yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga adalah serbuk sari. Sel kelamin betinanya adalah putik. Setelah penyerbukan, pembuahan terjadi ketika serbuk sari bertemu dengan sel telur di dalam ovarium bunga. Proses ini terjadi melalui beberapa tahap. Serbuk sari membentuk tabung serbuk sari yang tumbuh ke arah ovarium. Inti serbuk bergerak melalui tabung tersebut dan bertemu dengan sel telur di dalam ovarium. Pembuahan ganda terjadi pada Angiospermae, di mana satu inti sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot embrio, dan yang lainnya membuahi sel sekunder untuk membentuk endosperma, cadangan makanan bagi embrio. Penyebaran biji dan perkecambahan. Penyebaran biji dispersal. Setelah pembuahan, biji terbentuk dan perlu menyebar ke lingkungan baru untuk tumbuh. Penyebaran biji bisa terjadi melalui berbagai cara. 1. Angin, anemokoti. 2. Air, hidrokoti. 3. Hewan, zookoti. Perkecambahan, germination. Perkecambahan adalah proses biji berkembang menjadi tanaman baru setelah jatuh di tempat yang sesuai. Faktor-faktor seperti air, suhu, dan cahaya mempengaruhi proses ini. Akar mulai keluar dari biji, diikuti oleh tunas yang tumbuh ke atas untuk menjadi batang dan daun pertama. Ada beberapa jenis perantara penyerbukan, yaitu angin, anemogami, serangga, entomogami, burung, ornitogami, kelelawar, chiropterogami, manusia, anthropogami, air, hidropogami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna, karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu bisa